Dari anak kecil yang bermain bola di jalanan Montevideo hingga menjadi salah satu striker terhebat di dunia, inilah kisah Luis Suarez, si El Pistolero. Sebuah perjalanan penuh liku, air mata, dan kegigihan yang menginspirasi. Siapkan tisu, karena cerita ini akan menguras perasaanmu. Halo, Sobat Bola First, apa kabar? Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya, karena di sini kita selalu menyajikan kisah-kisah inspiratif dari dunia sepak bola yang bikin kamu makin cinta sama olahraga ini. Klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan update terbaru. Oke, mari kita mulai kisah hari ini. Lahir di Salto, Uruguay, pada 24 Januari 1987, Luis Alberto Suarez Diaz bukanlah anak yang terlahir dengan sendok emas di mulutnya. Keluarganya hidup sederhana, bahkan bisa dibilang miskin. Ayahnya, Rodolfo, bekerja sebagai penjaga toko, sementara ibunya, Sandra, adalah seorang ibu rumah tangga yang mengurus Suarez dan 6 saudara kandungnya. Kehidupan mereka penuh dengan perjuangan, dan seringkali mereka harus berhemat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tapi, ada satu hal yang selalu membuat Suarez bahagia, sepak bola. Sejak kecil, Suarez sudah menunjukkan bakat alaminya. Ia sering bermain bola di jalanan bersama teman-temannya, menggunakan bola seadanya dan sepatu yang sudah compang-camping. Aku nggak punya sepatu bola yang bagus, tapi aku punya mimpi besar, ujarnya suatu hari. Mimpi itu adalah menjadi pemain sepak bola profesional, dan Suarez kecil tahu bahwa ia harus bekerja keras untuk mencapainya. Meskipun hidupnya penuh dengan keterbatasan, Suarez tidak pernah menyerah. Ia percaya bahwa sepak bola adalah jalan keluarnya, cara untuk mengubah hidupnya dan keluarganya. Di usia 7 tahun, Suarez kecil sudah menjadi pemandangan biasa di jalanan Salto, bermain bola dengan teman-temannya hingga matahari terbenam. Ibunya, Sandra, seringkali khawatir melihat anaknya pulang dengan kaki penuh luka dan baju kotor. "Luis, kamu harus lebih hati-hati," tegur ibunya suatu hari, sambil membersihkan luka di kaki Suarez. Tapi Suarez hanya tersenyum. "Enggak apa-apa, Bu, aku mau jadi pemain bola profesional suatu hari nanti." Sandra tahu bahwa anaknya memiliki tekad yang kuat, dan ia pun mendukung mimpi Suarez meskipun dengan keterbatasan yang mereka miliki. Suarez juga sering membantu ibunya di rumah, tapi sepak bola selalu menjadi prioritas utamanya. "Aku tahu hidup kita susah, tapi aku nggak mau itu menghentikan mimpiku," kata Suarez dalam hati. Ia pun mulai bermain untuk tim kecil di lingkungannya, dan bakatnya semakin terlihat. Meskipun ia tidak memiliki peralatan yang memadai, semangatnya tidak pernah padam. Suarez kecil tahu bahwa suatu hari nanti, ia akan membawa keluarganya keluar dari kemiskinan. Mimpi Suarez mulai terlihat jelas ketika ia bergabung dengan klub lokal, Ureta. Di sana, bakatnya mulai bersinar. Pelatihnya melihat sesuatu yang istimewa pada diri Suarez. Dia punya insting mencetak gol yang luar biasa, kata pelatihnya suatu hari. Suarez pun mulai bermain untuk tim junior Ureta dan mencetak gol demi gol. Tapi, kehidupan tidak selalu mudah. Keluarganya memutuskan untuk pindah ke Montevideo, ibu kota Uruguay, untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Suarez harus meninggalkan teman-temannya dan lingkungan yang ia kenal. "Aku nggak punya teman di sini, tapi aku punya bola. Itu cukup," katanya dalam hati. Di Montevideo, Suarez harus beradaptasi dengan lingkungan baru. Ia merasa kesepian dan seringkali merindukan kampung halamannya. Tapi, sepak bola tetap menjadi pelariannya. Ia pun mulai bermain di jalanan Montevideo, dan bakatnya kembali menarik perhatian. Suarez tahu bahwa ini adalah kesempatannya untuk membuktikan diri. Di Montevideo, Suarez bergabung dengan Akademi Sepak Bola Nasional, salah satu klub terbesar di Uruguay. Disinilah karirnya mulai menanjak. Pelatihnya di Nasional melihat potensi besar pada diri Suarez. "Dia punya semangat yang luar biasa dan kemampuan mencetak gol yang alami," kata pelatihnya. Suarez pun mulai bermain untuk tim junior nasional dan mencetak gol demi gol. Tapi, kehidupan kembali menguji Suarez. Di usia 16 tahun, ia harus menghadapi kenyataan pahit. Orang tuanya bercerai. Suarez merasa hancur. "Aku nggak tahu harus bagaimana,"
Sepak bola adalah satu-satunya hal yang membuatku tetap kuat, kenangnya. Ia pun memutuskan untuk fokus pada karir sepak bolanya. Suarez tahu bahwa ia harus bekerja lebih keras dari sebelumnya. Ia pun mulai bermain dengan penuh dedikasi, dan performanya semakin membaik. Suarez mulai menarik perhatian tim-tim besar, dan ia tahu bahwa mimpinya untuk menjadi pemain profesional semakin dekat. Pada tahun 2005, Suarez akhirnya melakukan debut profesionalnya untuk nasional. Gol pertamanya datang dengan cepat, dan ia pun mulai menarik perhatian. Aku tahu ini baru awal. Aku harus bekerja lebih keras, ujarnya. Suarez pun mulai menunjukkan performa yang konsisten, mencetak gol demi gol untuk nasional. Fans klub mulai mengenalinya sebagai pemain muda yang berbakat. Tapi, Suarez tahu bahwa ini hanyalah awal dari perjalanan panjangnya. Ia pun mulai bermimpi untuk bermain di Eropa, di mana level sepak bola lebih tinggi. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa bermain di level tertinggi, katanya. Dan kesempatan itu akhirnya datang. Pada tahun 2006, Suarez pindah ke Eropa, bergabung dengan Groningen di Belanda. Ini adalah langkah besar dalam karirnya, dan Suarez tahu bahwa ia harus memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Ini adalah momen yang aku tunggu-tunggu, ujarnya. Suarez pun siap untuk menghadapi tantangan baru di Eropa, dengan tekad yang membara dan mimpi yang semakin besar. Pada tahun 2006, Suarez akhirnya melakukan langkah besar dalam karirnya dengan pindah ke Eropa, bergabung dengan Groningen di Belanda. Ini adalah momen yang ia tunggu-tunggu, tapi juga penuh dengan tantangan. Hidup di Eropa bukanlah hal mudah bagi Suarez. Ia harus beradaptasi dengan budaya baru, bahasa baru, dan tentu saja level sepak bola yang lebih tinggi. Awalnya sulit, tapi aku nggak boleh menyerah, katanya. Suarez pun mulai menunjukkan performa yang memukau, mencetak gol demi gol untuk Groningen. Fans klub mulai menyukainya, dan Suarez pun merasa semakin nyaman. Tapi, ia tahu bahwa ini hanyalah awal dari perjalanan panjangnya. Suarez pun mulai bermimpi untuk bermain di klub yang lebih besar, dan ia tahu bahwa ia harus terus bekerja keras. Aku nggak boleh puas dengan apa yang sudah aku capai. Aku harus terus berkembang, ujarnya. Suarez pun mulai menarik perhatian klub-klub besar di Eropa, dan ia tahu bahwa kesempatan besar akan segera datang. Pada tahun 2007, Suarez pindah ke Ajax Amsterdam, salah satu klub terbesar di Belanda. Disinilah namanya mulai dikenal di kancah Eropa. Ia menjadi top skor dan membantu Ajax memenangkan beberapa trofi. Tapi, Suarez juga mulai menunjukkan sisi kontroversialnya. Insiden gigitan terhadap pemain lawan membuatnya dijuluki si gigitan. Aku tahu itu salah, tapi emosiku kadang sulit dikendalikan, akunya. Suarez pun mulai belajar untuk mengendalikan emosinya. Tapi insiden itu tetap menjadi noda dalam karirnya. Meskipun begitu, performanya di lapangan tetap memukau. Suarez pun mulai menarik perhatian klub-klub besar di Eropa, dan ia tahu bahwa kesempatan besar akan segera datang. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa bermain di level tertinggi, katanya. Suarez pun siap untuk menghadapi tantangan baru, dengan tekad yang membara dan mimpi yang semakin besar. Pada tahun 2011, Suarez pindah ke Liverpool, salah satu klub terbesar di Inggris. Di klub ini, ia benar-benar menjadi bintang. Musim 2013-2014, Suarez mencetak 31 gol di Premier League dan memenangkan sepatu emas Eropa. Ini adalah momen terbaik dalam karirku, ujarnya. Tapi, kontroversi kembali mengikutinya, termasuk insiden gigitan terhadap Branislav Ivanovic. Suarez pun dihukum dan harus menjalani sanksi. Tapi, ia tidak menyerah. Suarez pun kembali ke lapangan dengan semangat yang lebih besar, dan performanya tetap memukau. Fans Liverpool pun mencintainya, dan Suarez pun merasa seperti di rumah. Aku selalu memberikan yang terbaik untuk tim ini, kata Suarez. Tapi, pada tahun 2014, ia memutuskan pindah ke Barcelona. Ini adalah kesempatan yang tidak bisa aku lewatkan, ujarnya. Suarez pun siap untuk menghadapi tantangan baru di Spanyol, dengan tekad yang membara dan mimpi yang semakin besar. Di Barcelona, Suarez membentuk trio legendaris MSN bersama Lionel Messi dan Neymar. Mereka memenangkan segalanya, La Liga, Copa del Rey, dan yang paling berkesan, Liga Champions 2015. Bermain bersama Messi dan Neymar adalah mimpi yang menjadi kenyataan,
kata Suarez. Tapi, kehidupan di Barcelona tidak selalu mulus. Suarez harus menghadapi cedera dan persaingan ketat. Aku tahu aku harus tetap bekerja keras. Nggak ada yang gratis di dunia ini, ujarnya. Dan kerja kerasnya membuahkan hasil. Suarez menjadi salah satu striker terbaik di dunia. Tapi, ia juga harus menghadapi kontroversi, termasuk insiden rasisme yang membuatnya dihukum. Suarez pun belajar dari kesalahannya dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Aku nggak mau diingat sebagai pemain yang kontroversial. Aku ingin diingat sebagai pemain yang memberikan segalanya untuk tim, katanya. Suarez pun terus bermain dengan semangat yang sama, dan performanya tetap memukau. Pada tahun 2020, Suarez pindah ke Atletico Madrid. Banyak yang meragukan kemampuannya, tapi Suarez membungkam semua kritik. Ia membantu Atletico memenangkan La Liga musim 2020-2021. Aku masih punya banyak yang harus dibuktikan, katanya. Suarez pun mulai menunjukkan bahwa ia masih bisa bermain di level tertinggi. Fans Atletico pun mencintainya, dan Suarez pun merasa seperti di rumah. Aku selalu memberikan yang terbaik untuk tim ini, kata Suarez. Tapi, ia tahu bahwa waktunya untuk pensiun semakin dekat. Aku tahu suatu hari nanti aku harus berhenti. Tapi, aku ingin meninggalkan warisan yang baik, ujarnya. Suarez pun mulai memikirkan masa depannya, dan ia berharap bisa melatih suatu hari nanti. Aku ingin membagikan pengalamanku kepada generasi muda. Sepak bola telah memberiku segalanya, dan aku ingin membalasnya, katanya. Suarez pun siap untuk menghadapi babak baru dalam hidupnya, dengan tekad yang membara dan mimpi yang semakin besar. Di Barcelona, Suarez tidak hanya menemukan kesuksesan, tetapi juga keluarga baru. Bersama Lionel Messi dan Neymar, ia membentuk trio legendaris yang dijuluki MSN, Messi, Suarez, Neymar. Ketiganya menjadi mimpi buruk bagi pertahanan lawan, dengan kombinasi kecepatan, kreativitas, dan insting mencetak gol yang luar biasa. Musim 2014-2015 adalah puncak kejayaan mereka. Barcelona memenangkan treble, La Liga, Copa del Rey, dan Liga Champions. Suarez mencetak gol penting di final Liga Champions melawan Juventus, membantu timnya meraih kemenangan 3-1. Bermain bersama Messi dan Neymar adalah mimpi yang menjadi kenyataan, kata Suarez dengan mata berbinar. Kami saling memahami di lapangan, seperti memiliki telepati. Setiap kali aku berlari, aku tahu bola akan datang ke arahku. Namun, di balik kesuksesan itu, Suarez juga harus menghadapi tekanan besar. Ekspektasi fans Barcelona sangat tinggi, dan setiap kegagalan kecil bisa menjadi bahan kritik. Aku tahu aku harus selalu tampil maksimal. Di sini, nggak ada ruang untuk kesalahan, ujarnya. Tapi, Suarez tidak pernah gentar. Ia justru menggunakan tekanan itu sebagai motivasi untuk terus berkembang. Meskipun trio MSN sukses memecahkan rekor dan memenangkan trofi, kehidupan di Barcelona tidak selalu mulus. Suarez harus menghadapi cedera yang mengganggu performanya. Pada musim 2017, ia mengalami cedera lutut yang serius, membuatnya absen selama beberapa bulan. Itu adalah masa-masa sulit. Aku merasa frustrasi karena nggak bisa membantu tim, kenangnya. Tapi, Suarez tidak menyerah. Ia bekerja keras dalam rehabilitasi dan kembali ke lapangan dengan semangat yang lebih besar. Aku nggak mau mengecewakan fans dan rekan setimku. Mereka selalu mendukungku, dan aku harus membalasnya dengan performa terbaik, katanya. Selain cedera, Suarez juga harus bersaing dengan pemain-pemain muda yang haus akan kesempatan. Tapi, pengalaman dan tekadnya membuatnya tetap menjadi pilihan utama pelatih. Aku tahu usia tidak lagi di pihakku, tapi aku masih punya banyak yang harus kubuktikan, ujarnya. Suarez pun terus mencetak gol dan memberikan assist, membuktikan bahwa ia masih salah satu striker terbaik di dunia. Di luar lapangan, Suarez adalah sosok yang sangat mencintai keluarganya. Ia menikahi Sofia Balbi, kekasihnya sejak masa remaja di Uruguay. Sofia adalah orang yang selalu mendukungnya, bahkan di saat-saat tersulit. Dia adalah kekuatanku. Tanpa dia, aku nggak akan bisa melewati semua ini, kata Suarez penuh syukur. Pasangan ini dikaruniai 3 anak, Delfina, Benyamin, dan Lauti.
Suarez sering membagikan momen kebersamaan dengan keluarganya di media sosial, menunjukkan betapa ia bangga menjadi seorang suami dan ayah. Aku ingin anak-anakku melihat bahwa kerja keras dan tekad bisa membawa mereka kemanapun mereka mau, ujarnya. Suarez juga dikenal sebagai sosok yang dermawan. Ia sering menyumbangkan uang untuk anak-anak kurang mampu di Uruguay, membangun fasilitas olahraga, dan membantu keluarga-keluarga yang kesulitan. Aku tahu bagaimana rasanya hidup susah. Aku ingin membantu mereka yang membutuhkan, katanya. Bagi Suarez, kesuksesan bukan hanya tentang gol dan trofi, tapi juga tentang memberi kembali kepada masyarakat. Pada tahun 2020, Suarez menghadapi babak baru dalam karirnya. Barcelona memutuskan untuk melepasnya, dan ia pun pindah ke Atletico Madrid. Banyak yang meragukan kemampuannya, menganggap usianya sudah tidak lagi muda. Tapi, Suarez membungkam semua kritik itu. Musim 2020-2021, ia menjadi pahlawan bagi Atletico, mencetak 21 gol di La Liga dan membantu timnya memenangkan gelar juara. Aku masih punya banyak yang harus dibuktikan, katanya dengan penuh keyakinan. Gol-golnya seringkali datang di menit-menit akhir, menunjukkan betapa ia masih memiliki insting mencetak gol yang tajam. Fans Atletico pun mencintainya, dan Suarez merasa seperti di rumah. Aku selalu memberikan yang terbaik untuk tim ini. Aku nggak mau mengecewakan mereka, ujarnya. Namun, di balik kesuksesan itu, Suarez juga harus menghadapi kenyataan bahwa waktunya di level tertinggi semakin terbatas. Aku tahu suatu hari nanti aku harus berhenti. Tapi, aku ingin meninggalkan warisan yang baik, katanya. Suarez pun mulai memikirkan masa depannya, termasuk kemungkinan menjadi pelatih. Suarez juga mulai mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah pensiun. Ia sering berbicara tentang keinginannya untuk melatih suatu hari nanti. Aku ingin membagikan pengalamanku kepada generasi muda. Sepak bola telah memberiku segalanya, dan aku ingin membalasnya, katanya. Suarez pun mulai mengambil kursus kepelatihan, mempelajari taktik dan manajemen tim. Aku tahu menjadi pelatih itu nggak mudah, tapi aku siap untuk belajar, ujarnya. Selain itu, Suarez juga tertarik untuk terlibat dalam proyek-proyek sosial, terutama yang berkaitan dengan anak-anak dan sepak bola. Aku ingin membantu anak-anak yang punya mimpi besar seperti aku dulu. Aku ingin menunjukkan kepada mereka bahwa mimpi itu bisa jadi kenyataan, katanya. Suarez pun mulai merencanakan masa depannya dengan hati-hati, memastikan bahwa ia akan tetap dekat dengan sepak bola meskipun sudah tidak lagi bermain. Sepak bola adalah hidupku. Aku nggak bisa membayangkan hidup tanpanya, ujarnya. Suarez pun siap untuk menghadapi babak baru dalam hidupnya, dengan tekad yang membara dan mimpi yang semakin besar. Pada tahun 2022, Suarez memutuskan untuk kembali ke akar sepak bolanya dengan bergabung kembali ke Nacional, klub yang membesarkannya di Uruguay. Keputusan ini diambil setelah ia merasa sudah memberikan segalanya untuk klub-klub besar di Eropa. Ini adalah bentuk terima kasihku kepada Nacional. Mereka memberiku kesempatan pertama, dan aku ingin membalasnya, kata Suarez dengan penuh emosi. Kepulangannya disambut meriah oleh fans Nacional, yang menganggapnya sebagai pahlawan. Suarez pun langsung menunjukkan dedikasinya, membantu klub memenangkan trofi dan mencetak gol-gol penting. Aku merasa seperti pulang ke rumah. Ini adalah tempat di mana semuanya dimulai, ujarnya. Meskipun usianya sudah tidak lagi muda, Suarez tetap menunjukkan kualitasnya sebagai striker kelas dunia. Ia pun menjadi mentor bagi pemain-pemain muda di Nacional, membagikan pengalaman dan pengetahuannya. Aku ingin membantu mereka berkembang. Aku tahu bagaimana rasanya menjadi pemain muda yang penuh mimpi, katanya. Suarez pun merasa bahwa ini adalah cara terbaik untuk mengakhiri karirnya, dengan memberikan kembali kepada klub yang telah membentuknya. Namun, Suarez juga menyadari bahwa waktunya untuk pensiun semakin dekat. Aku tahu suatu hari nanti aku harus berhenti. Tapi, aku ingin meninggalkan warisan yang baik, ujarnya. Ia pun mulai memikirkan masa depannya, termasuk kemungkinan menjadi pelatih. Suarez sering berbicara tentang keinginannya untuk melatih suatu hari nanti. Aku ingin membagikan pengalamanku kepada generasi muda. Sepak bola telah memberiku segalanya, dan aku ingin membalasnya, katanya. Suarez pun mulai mengambil kursus kepelatihan, mempelajari taktik dan manajemen tim.
Aku tahu menjadi pelatih itu nggak mudah, tapi aku siap untuk belajar, ujarnya. Selain itu, Suarez juga tertarik untuk terlibat dalam proyek-proyek sosial, terutama yang berkaitan dengan anak-anak dan sepak bola. Aku ingin membantu anak-anak yang punya mimpi besar seperti aku dulu. Aku ingin menunjukkan kepada mereka bahwa mimpi itu bisa jadi kenyataan, katanya. Suarez pun mulai merencanakan masa depannya dengan hati-hati, memastikan bahwa ia akan tetap dekat dengan sepak bola meskipun sudah tidak lagi bermain. Suarez juga mulai mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah pensiun. Ia sering berbicara tentang keinginannya untuk melatih suatu hari nanti. Aku ingin membagikan pengalamanku kepada generasi muda. Sepak bola telah memberiku segalanya, dan aku ingin membalasnya, katanya. Suarez pun mulai mengambil kursus kepelatihan, mempelajari taktik dan manajemen tim. Aku tahu menjadi pelatih itu nggak mudah, tapi aku siap untuk belajar, ujarnya. Selain itu, Suarez juga tertarik untuk terlibat dalam proyek-proyek sosial, terutama yang berkaitan dengan anak-anak dan sepak bola. Aku ingin membantu anak-anak yang punya mimpi besar seperti aku dulu. Aku ingin menunjukkan kepada mereka bahwa mimpi itu bisa jadi kenyataan, katanya. Suarez pun mulai merencanakan masa depannya dengan hati-hati, memastikan bahwa ia akan tetap dekat dengan sepak bola meskipun sudah tidak lagi bermain. Sepak bola adalah hidupku. Aku nggak bisa membayangkan hidup tanpanya, ujarnya. Suarez pun siap untuk menghadapi babak baru dalam hidupnya, dengan tekad yang membara dan mimpi yang semakin besar. Suarez juga mulai memikirkan warisan yang ingin ia tinggalkan. Ia ingin dikenang bukan hanya sebagai pemain hebat, tapi juga sebagai sosok yang menginspirasi. Aku nggak mau diingat hanya karena gol-golku atau trofi-trofiku. Aku ingin diingat sebagai seseorang yang memberikan segalanya untuk sepak bola dan untuk orang-orang di sekitarku, katanya. Suarez pun mulai terlibat dalam berbagai proyek amal, membantu anak-anak kurang mampu dan membangun fasilitas olahraga di Uruguay. Aku tahu bagaimana rasanya hidup susah. Aku ingin membantu mereka yang membutuhkan, ujarnya. Suarez juga sering mengunjungi sekolah-sekolah dan klub-klub sepak bola lokal, memberikan motivasi dan inspirasi kepada anak-anak. Aku ingin mereka tahu bahwa mimpi itu bisa jadi kenyataan, asalkan mereka mau bekerja keras dan gak pernah menyerah, katanya. Suarez pun merasa bahwa ini adalah cara terbaik untuk memberikan kembali kepada masyarakat yang telah mendukungnya sepanjang karirnya. Kini, di usia yang tidak lagi muda, Suarez masih terus bermain dengan semangat yang sama. Ia kembali ke Nacional, klub yang membesarkannya, dan membantu klub memenangkan trofi. Ini adalah bentuk terima kasihku kepada klub ini, katanya. Suarez pun merasa bahwa ini adalah cara terbaik untuk mengakhiri karirnya, dengan memberikan kembali kepada klub yang telah membentuknya. Tapi, Suarez juga menyadari bahwa waktunya untuk pensiun semakin dekat. Aku tahu suatu hari nanti aku harus berhenti. Tapi, aku ingin meninggalkan warisan yang baik, ujarnya. Suarez pun mulai memikirkan masa depannya, termasuk kemungkinan menjadi pelatih. Aku ingin membagikan pengalamanku kepada generasi muda. Sepak bola telah memberiku segalanya, dan aku ingin membalasnya, katanya. Suarez pun siap untuk menghadapi babak baru dalam hidupnya, dengan tekad yang membara dan mimpi yang semakin besar. Aku nggak pernah menyerah, dan itu yang membuatku sampai di sini, ujarnya. Suarez pun merasa bahwa ini adalah cara terbaik untuk mengakhiri karirnya, dengan memberikan kembali kepada klub yang telah membentuknya. Jadi, Sobat Bola First, itulah kisah Luis Suarez, si El Pistolero. Sebuah perjalanan penuh liku, air mata, dan kegigihan yang menginspirasi. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan kisah ini kepada teman-temanmu. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap semangat mengejar mimpimu.